Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One kali ini bersama dengan saya Maria Segaf. Sudah kita lihat tadi paling tidak apa sedikit cuplikan yang akan kita bahas. Memang ini menjadi salah satu isu yang krusial kalau kita berbicara mengenai hunian, rumah, tempat tinggal. Ini menjadi satu hal yang tak bisa dianggap sepele karena tidak hanya sebagai tempat berlindung, tidak hanya sebagai tempat untuk tidur saja, tapi ini merupakan suatu area lahan untuk bisa membangun generasi emas ke depan. Ini yang kemudian menjadi salah satu tujuan mulia juga dari sebuah kementerian baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk bisa menciptakan 3 juta rumah per tahun. Meskipun banyak hingga saat ini begitu ya bermunculan isu-isu di luar sana mengenai bagaimana kemudian target, apakah kemudian rumah subsidi ini menjadi solusi, itu yang akan kita bahas karena malam hari ini saya berkesempatan untuk berbincang langsung bersama the one and only Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Bapak Fahri Hamzah. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Pak Fahri. Pak Wamen manggilnya sekarang. Kalau dulu seringkali ini ngontak dengan santai gitu, Bang Fahri. Kalau sekarang udah Pak Wamen, kabar sehat Pak Wamen? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini kalau bisa saya hitung gitu ya Pak Wamen ya, di media televisi, betulkah ini kali kedua, pertama kali sempat di Indonesia Business Forum TV One dan kedua kalinya di One on One? Ya, sejak jadi anggota kabinet saya jarang sekali bicara di media. Jadi tapi kemarin TV One yang menjebak saya. Kayak gimana gitu kayak Bang kalau dijebak? Ya akhirnya saya memang perlu mulai bicara karena ada beberapa persoalan yang harus kita jelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih mengerti asal muasal dari peristiwa-peristiwa dan kebijakan di dalam kementerian baru ini, kira-kira begitu. Itu dia, kementerian baru, Kementerian Perubahan dan Kawasan Pemukiman. Cukup berat kalau kita lihat dari segi namanya, ya, beban dan juga tanggung jawab yang kemudian diemban. Sebelum kita bahas gitu ya Bang, banyak sekali ini kemudian masyarakat yang menitipkan pertanyaan kepada kami, mumpung ada Pak Wamen di sini. Tapi kita ingin tahu dulu sebenarnya Pak Wamen, ini merupakan kementerian baru, kementerian yang kemudian diciptakan dengan tujuan yang begitu mulia. Bagaimana kemudian bisa menciptakan tempat tinggal, menghadirkan bahwa warga negara berhak memiliki tempat tinggal yang layak, itu di garis bawah itu Bang di sana ya. Tapi mengapa kemudian kalau kita lihat Bang cukup banyak begitu ya permasalahan yang ditemukan juga di lapangan. Tapi kita lihat dulu tujuan mulia sebenarnya dari dibangunnya kementerian ini apa Bang Fahri? Ya kita tahu bahwa pidato Pak Prabowo sering diulang-ulang di media, di sosial media, yang beliau mengatakan kita akan membangun 3 juta rumah. Itu kan beliau ucapkan dalam kampanye. 1 juta di desa, 1 juta di kota, dan 1 juta di pesisir. Nah artinya kalau itu diucapkan dalam kampanye, itu artinya itu kira-kira awal tahun lalu, awal tahun 2024. Nah makanya kemudian ketika beliau setelah dinyatakan presiden-elect gitu ya, artinya baik oleh survei maupun oleh akhirnya Mahkamah Konstitusi, beliau membentuk Satgas Perumahan untuk menseriusi penggalian dari persoalan perumahan ini, untuk juga menjabarkan janji kampanye beliau. Dan itulah yang kemudian terjadi, dan saya oleh ketuanya Pak Hashim Joyo Hadikusumo yang merupakan adik Pak Prabowo sendiri, diundang untuk menjadi bagian dari tim Satgas Perumahan. Lalu kemudian membuat blueprint dan desain daripada kebijakan perumahan itu, dan kemudian direkomendasikanlah satu kementerian baru yang memisah antara pekerjaan umum ya dengan perumahan yang dulu bergabung gitu. Dan dulu kita hanya satu dirjen saja di PUPR begitu. Sekarang jadi satu kementerian. Nah karena kementerian ini baru memang banyak sekali pekerjaan konsolidasi internalnya, ya bayangkan dari 1 dirjen sekarang menjadi 4 dirjen, ya dari tidak punya sekjen, punya sikjen, punya irjen, eselon 2-nya itu sekarang 30-an, dulu eselon 2-nya mungkin cuma 8 begitu, sekarang menjadi hampir 30, dan seterusnya lah. Ya jadi ini pekerjaan yang luar biasa sekali. Tapi sambil mengkonsolidasikan kelembagaan dan kita harus memastikan bahwa mesinnya berjalan, maka kita juga harus menjaga kepercayaan masyarakat supaya janji kampanyenya
oleh rakyat tetap dilihat bahwa ini bisa dilaksanakan. Itu sebabnya saya yang biasanya jarang bicara ya sekarang saya mesti bicara untuk jangan sampai ada misleading di dalam kita membaca maksud daripada pemerintah khususnya dengan membentuk kementerian baru ini. Itu dia, penting sekali. Jangan sampai kita kemudian salah membaca maksud tujuan mulia dari pemerintah termasuk juga memegang janji dari rakyat Indonesia ini. Tapi kalau kita melihat Bang Fahri, Pak Wamen, arsitektur dari kebijakan di kementerian ini seperti apa sebenarnya? Ya, jadi setelah Pak Prabowo mengucapkan kata, itu satu kalimat magic ya yang visioner, dan saya setelah nanti sebelum saya kemudian ikut ke beliau di beberapa negara, tapi kira-kira akar dari kebijakan ini adalah identifikasi kita bahwa memang angka backlog istilahnya itu, backlog itu ada dua, antrian karena belum punya rumah, dan antrian karena rumahnya tidak layak. Itu jumlahnya besar sekali. Penduduk Indonesia sekarang ini per Maret ya data DTSEN istilahnya itu by name by address itu sekitar 285,5 juta orang Indonesia sekarang dengan jumlah keluarga sekitar 93 juta keluarga Indonesia dan jumlah rumah yang teridentifikasi itu baru sekitar 72 juta lebih atau 74 juta lebih. Jadi kalau kita menghitung ya kira-kira di tengah itulah muncul angka backlog yang setelah dilacak lebih dalam lagi, jumlah keluarga yang belum punya rumah di Indonesia ini sebenarnya sekitar 15 juta. Dan jumlah rumah yang tidak layak itu sekitar 20 juta. Tapi yang menarik begini, waktu disurvei rumah itu dilihat dulu dicek, ini layak apa tidak. Waktu layak orang di dalamnya ditanya, Anda pemilik apa bukan? Kalau dia bukan berarti ini yang disebut dengan backlog. Orang nunggu ya, orang pingin punya rumah begitu. Nah, satu lagi rumah yang tidak layak, tapi orang di dalamnya itu juga ditanya, punya rumah Anda ini punya rumah Anda enggak? Dia bilang bukan. Dan itu jumlahnya orang yang ditanya baik di rumah baik karena rumahnya tidak layak, tapi dia juga tidak punya rumah, itu jumlahnya sekitar 6 juta. Jadi ada 6 juta keluarga Indonesia yang sudah rumahnya tidak layak, tapi juga dia bukan pemilik daripada rumah itu. Jadi itu besar sekali, makanya angka 6 juta itu digabung dengan 9 juta, jadi orang yang tinggal di rumah layak, tapi rumah itu bukan punya dia, dan dia juga tidak punya rumah dan tanah di tempat lain, itu total jumlahnya 15 juta. Jadi ada 15 juta keluarga Indonesia yang sebenarnya nggak punya rumah. Ini kan dahsyat lagi, belum lagi yang tadi itu tidak layak huni. Ya, sanitasinya jelek, airnya kotor, rumahnya bocor, Aladin istilahnya atap lantai dindingnya hancur dan sebagainya. Ini juga jumlahnya sekitar 20 juta. Nah, karena besar sekali jumlah ini, maka Pak Prabowo menyebutkan angka magic itu, disebutnya angka 3 juta itu. Dan terus terang aja waktu kami diajak oleh beliau, pertama kunjungan bulan November ke Beijing, itu kita bertemu dengan para pengusaha di China, kita bertemu dengan pemerintah dan ada MOU dengan Kementerian Perumahan di China. Lalu kemudian kami setelah itu bertemu dengan lembaga-lembaga multi development bank termasuk IIB ya, Asian Infrastructure and Investment Bank yang berpusat di Beijing, menjelaskan ide dari Bapak Prabowo. Rata-rata semua antusias karena menurut mereka inilah waktu pertama rencana dan desain kebijakan itu serius dia lihatnya. Karena dengan membentuk kementerian baru dan ada visi besar di dalamnya, mereka itu ingin terlibat. Ada banyak sekali negara yang berminat ya, baik lembaga negaranya itu sendiri maupun multi development bank-nya, artinya bank yang kita ikut mendirikannya seperti Asian Development Bank, World Bank, Islamic Development Bank, itu semua minat untuk masuk membantu pembiayaan kita gitu. Ya, jadi luar biasa efek dari kata-kata magic 3 juta rumah itu gitu. Ini yang menarik juga sebenarnya ingin kami bahas ya, bagaimana kemudian banyaknya negara dan juga bank-bank dunia yang ingin kemudian bisa terlibat berinvestasi dalam proyek besar ini. Tapi sebelumnya Bang, begini, kita tidak ingin ya Bang, proyek besar, mulia tujuannya untuk warga negara Indonesia ini hanya sekedar omon-omon semata gitu. Kita ingin juga lihat bagaimana faktanya di lapangan saat ini. Anda turun langsung, Anda juga sebagai Satgas. Semuanya seperti apa Bang Fahri? Jadi makanya kita mengidentifikasi waktu kementerian dibentuk, kita berdebat kira-kira bagaimana strukturnya. Maka kami bagi strukturnya itu ada 3, berdasarkan janji Presiden.
Jadi ada Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan, ada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan karena ini 1 juta, 1 juta, dan ada Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Karena kita juga mau memperbaiki kawasannya. Jadi para ahli urban planning mengatakan bahwa kalau kawasannya itu jelek, biasanya rumahnya jadi jelek gitu. Karena itu kawasan juga harus dikelola. Nah, kemudian ada satu lagi Direktorat Tata Kelola. Masing-masing ini kita kasih tugas, ya. Ada perumahan desa kita identifikasi apa masalahnya. Di desa itu rata-rata orang punya rumah, orang punya tanah dan punya rumah, tapi tidak layak memang. Karena itu tadi tradisi dan keadaan ekonomi masyarakat yang menyebabkannya itu rumah jadi tidak layak. Sehingga kita mengcapture bahwa di desa itu sasaran kita yang utama adalah kita renovasi besar-besaran. Dan luar biasa Bapak Presiden waktu kita menyebut angka, jadi renovasi itu per rumah itu kira-kira angkanya itu sekitar 21,8 juta rupiah, 1,8 kira-kira untuk biaya administrasi, fasilitator dan sebagainya. Kemudian 2,5 diberikan langsung kepada keluarga yang akan mendapatkan bantuan, dan 17,5 juta itu untuk biaya pembelian material. Jadi total kalau kita renovasi 1 juta rumah kira-kira itu 21,8 triliun, dan kalau 2 juta kira-kira 43,6 triliun. Presiden langsung setuju. Ada uangnya, beliau bilang, pokoknya setuju beliau. Kita senang betul ya, karena ini pakai APBN dan ini 2 juta kira-kira setiap tahun mau direnovasi dan itu akan masif sekali. Renovasi itu bagi masyarakat di desa dengan uang sekitar 20 juta bulatnya itu betul-betul kayak rumah baru juga, karena orang-orang di desa itu kadang-kadang gotong royong. Dia juga ikut nambahin tetangganya, kakaknya beliin dia semen dan sebagainya. Itu kita akan fasilitasi dengan baik. Dan di dalam komponen biaya tadi itu ada 17,5 juta yang kami mulai bicarakan dengan Kementerian Koperasi agar 80.000 koperasi merah putih sekarang yang dibangun oleh Bapak Presiden ikut menjadi supplier dari bahan-bahan bangunan, supaya bahan bangunan ini jangan kemudian mengandalkan pengusaha-pengusaha besar aja, tapi mereka-mereka yang terlibat dalam BUMDes, BUMDes, koperasi pedesaan, usaha-usaha kecil di desa itu bisa terlibat, suplai batu, suplai pasir, suplai macam-macam yang ada di desa, di daerah-daerah, sehingga perekonomian di bawah akan bergerak dengan 2 juta tadi itu. Nah, 1 juta atau sebelum masuk 1 juta, kita juga mau memperbaiki pesisir. Kebetulan kami koordinasi dengan Kementerian Kelautan, yang pesisir itu pada dasarnya kontrolnya selama ini ada di Kementerian Kelautan, dan mereka mendapat anggaran juga dari Bapak Presiden melalui Menteri Keuangan tentunya untuk merenovasi 1.000 kawasan pesisir. Dari 13.000-an kawasan pesisir kita di seluruh Indonesia itu, kira-kira 1.000 akan direnovasi oleh Kementerian KKP, dan karena itulah kalau kami di kementerian ini nambah 300.000 aja, itu udah 10% dari total seluruh pesisir kita. Jadi di desa nanti kalau kita renovasi 2 juta itu 10% dari 20 juta backlog tadi itu. Kemudian di kawasan pesisir tadi 10% dari seluruh kawasan pesisir. Nah, yang terakhir adalah bagaimana membangun perumahan yang juga mengisi tadi itu backlog kepemilikan tadi itu, terutama di perkotaan. Nah ini dia, menarik kalau kita berbicara mengenai perkotaan, Bang Fahri, mohon maaf saya potong, karena cukup pelik begitu ya permasalahan yang ada, belum lagi kalau kita membaca begitu ya judul-judul berita di media online, media televisi, aduh kok kayaknya miris gitu Bang, orang-orang yang sudah berharap penuh terhadap kementerian ini kemudian muncul berbagai permasalahan ini. Kami ingin tanyakan langsung kepada Pak Wamen, temuannya langsung di lapangan Pak, targetnya hingga saat ini seperti apa, faktanya bagaimana? Sesaat lagi, kami tahan dulu ya, kami tahan dulu, saat lagi kami akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di One on One. Ya, Anda kembali di One on One, pemirsa, masih bersama kami ada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bapak Fahri Hamzah. Tadi kemudian sudah membahas, menyinggung soal hunian perkotaan. Ini yang menjadi isu saat ini dibahas, Mbak Fahri. Langsung saja, temuan di lapangan, betul tidak sih rumah yang kemudian viral di media sosial saat ini? 14 meter persegi. Kami pun juga akan tayangkan kembali untuk Anda. Tim kami juga akan menayangkan di layar kaca untuk Anda bagaimana kemudian temuan dari tim kami yang sempat langsung melihat dengan kamar mandi yang gerakannya susah, jujur Mbak Fahri. Sudah sempat coba nggak? Sebenarnya saya meninjau ke seluruh Indonesia karena standar dari perumahan itu ada undang-undangnya, kemudian kita juga tunduk kepada perjanjian kerjasama kita dengan banyak
negara-negara lain, termasuk pencapaian di PBB misalnya Sustainable Development Goals, itu ada ukuran-ukurannya. Dan karena itulah ukuran minimal yang disepakati oleh undang-undang di Indonesia itu sekitar 7,2 meter persegi per orang. Jadi karena itulah dengan asumsi kita punya 5 orang dalam satu keluarga untuk jangka waktu yang cukup panjang, itu maka tipe 36 dan 40 itu adalah tipe standar yang kita sepakati. Tapi begini cara ngelihatnya, itu isu tadi desa kita udah kasih tahu bahwa desa sebenarnya perlu renovasi, kemudian pesisir perlu penataan kawasan, dan nanti dengan pesisir itu kita bisa kerjasama dengan swasta untuk produksi protein ikan, kita perbaiki alat produksi nelayan dan sebagainya. Itu nanti Kementerian KKP yang akan menyelesaikannya. Nah, khusus untuk perkotaan itu memang isu intinya adalah tanah. Itulah isu dari seluruh perkotaan di seluruh dunia, yaitu tanah dan urbanisasi. Prediksi terhadap urbanisasi di Indonesia 10 tahun ke depan, 70% orang Indonesia akan tinggal di perkotaan gitu. Artinya akan ada urbanisasi besar-besaran. Karena orang akan datang ke kota itu tidak bisa kita hindari, maka kita cari strateginya. Nah, strateginya adalah seperti pidato Bapak Presiden 2 pekan lalu di Singapura di depan Perdana Menteri Lawrence Wong, yaitu Indonesia ingin belajar dari Singapura dalam membangun vertical housing 1 juta unit kata beliau. Nah, memang itulah yang tepat sebenarnya. Perkotaan itu adalah vertikal. Kita harus mulai mentradisikan hidup di rumah vertikal, rumah susun, rumah sewa susun, flat, apartemen dan sebagainya itu, karena di kota itu nggak ada lagi tanah. Tanahnya sudah tidak masuk akal. Di Jakarta itu ada lokasi yang harga tanah per meter itu bisa sampai 300 juta per meter. Artinya kalau ukuran sederhana, rumah sederhana bisa tanahnya doang itu bisa 30 miliar harganya. Jadi itu tidak masuk akal. Jadi kira-kira kita membangun vertikal. Nah, tradisi vertikal ini harus dikampanyekan, dan karena itulah kalau kita lihat di seluruh dunia, bahkan di China itu tidak boleh lagi membangun rumah landed. Kita mau merenovasi perkotaan, kita mau menghilangkan kawasan kumuh, kita mau membersihkan pinggir sungai, pinggir kali kita, kemudian kawasan-kawasan yang ada banyak sekali kumuh itu adalah dengan cara vertikal. Kami ada kerjasama dan berdiskusi dengan ITB misalnya, Sekolah Arsitektur ITB, yang mereka meriset bahwa masyarakat itu kalau diwawancara daripada digusur lebih baik diajak ngomong untuk dipindahkan ke hunian-hunian vertikal. Sisa tanahnya itu sangat komersial karena tanah di perkotaan itu mahal. Jadi sisa tanahnya itu bisa kalau dibeli oleh pemerintah oke, tapi kalau kemudian menjadi kawasan bisnis juga oke, karena sekali lagi harganya mahal. Oke, Bang Fahri, tapi mohon maaf Bang, begini Bang, kalau tadi Anda sampaikan hunian vertikal menjadi solusi lah ya Pak, itu salah satu solusi yang tepat untuk saat ini dengan keterbatasan lahan dan juga harga tanahnya begitu mahal. Tapi bukankah kemudian gagasan soal rumah subsidi 18 meter persegi yang disampaikan oleh Menteri Anda merespon juga dengan keterbatasan lahan ini? Itu ada usulan dari pengembang yang saya dengar, tapi saya kira kalau kita kembali kepada undang-undang, ya ketentuan yang ada di dalam pemerintahan, itu sebenarnya tidak dimungkinkan. Justru kita jangan lagi mengeluarkan orang dari kota. Ya, Bapak Presiden berkali-kali memberikan pengarahan, masa orang-orang itu anak-anak muda, milenial yang kerja di kota, mereka mengembangkan imajinasinya tentang perkotaan, ya bisnis di perkotaan dan sebagainya, harus tinggal keluar lagi. Belum lagi sebenarnya solusinya itu adalah lagi-lagi itu adalah vertikal. Kalau jadi saat ini rumah subsidi yang kita lihat viral di media sosial beberapa kali juga sempat disampaikan, dibahas oleh Menteri Anda, ini masih dikaji saat ini? Belum Saya pasti. dengar itu adalah usulan dari pengembang dan dikaji oleh kementerian, tapi banyak sekali yang memberikan masukan itu tidak dimungkinkan. Karena gini loh, cara kita melihat perumahan itu gini, ada perumahan sosial, ada perumahan non-sosial. Kalau kan kita bicara perumahan sosial atau social housing atau rumah subsidi lah dalam bahasa kita, itu artinya adalah rezim perumahan yang difasilitasi dan sebagiannya akan dibantu oleh subsidi negara.
Tapi kalau ada pengembang swasta mau bangun rumah sebesar apapun itu urusan dia kalau dia tidak mengharapkan subsidi dari pemerintah. Sementara kalau kita bicara rezim summa subsidi itu sudah ada ketentuannya dan sudah ada aturan-aturannya. Dan itu saya kira lagi-lagi arahan Bapak Presiden adalah kita bikin rumah vertikal di perkotaan. Oke, rumah vertikal kita akan bahas itu Bang, tapi clear sekali lagi Bang terakhir agar publik juga tercerahkan mumpung ada Pak Wamen di sini. Artinya rumah yang sempat viral pada saat itu ada 14 meter persegi dengan kondisi yang cukup sempit, nampak disampaikan juga tidak layak dihuni, itu bukan merupakan proyek dari Kementerian Perumahan. Bukan, bahkan kalau kita bicara di Satgas, ini kembali lagi ke ide Satgas, malah Satgas itu dulu perdebatannya meminta supaya standar rumah yang dibangun pemerintah itu 50 meter persegi. Standarnya? Standarnya. Makanya waktu kita keliling, termasuk sebenarnya dengan Qatar kemarin itu, Qatar malah mengusulkan agar mereka ingin membangun proyek perumahan itu, dan mereka pingin standarnya 50. Tapi jangan lupa loh, rumah itu kan tempat kita hidup, tempat kita tinggal. Itu dia Bang, itu Sekarang dia. ini ada konsep HAM tentang rumah itu. Karena di situ tempat kita membesarkan anak, tempat kita belajar, tempat kita beribadah, tempat kita menata keluarga, membangun ketenangan dan sebagainya, tempat belajar. Itu tidak mungkin kalau konsepnya itu rumah kecil. Tapi kalau ada orang mau bikin kos-kosan, itu silakan aja. Selama dia tidak masuk ke dalam proyek subsidi pemerintah, maka dia bebas membangun rumah sebesar yang dia mau. Tapi kalau rumah yang dalamnya itu ada fasilitas negara di dalamnya, maka kita harus menghitung nilai-nilai standar yang ditetapkan baik oleh aturan pemerintah, kepatutan internasional, bahkan kelayakan secara hak asasi manusia. Karena rumah itu juga selain dia murah, tapi juga harus terhormat juga, ya, supaya orang juga mulai menata kultur dan kehidupannya secara baik. Itu dia Bang yang sebenarnya kita harapkan dari kementerian yang luar biasa harus ini Bang. Begitu. Itu rumah yang layak, rumah yang pasti memberikan harapan tidak hanya bagi keluarga saja tapi juga untuk masa depan mereka. Artinya kalau begitu solusinya saat ini seperti yang sampaikan standarnya 50 meter persegi. Karena itu itu tadi banyak orang yang salah mencari solusi ya. Makanya saya bilang kalau di perkotaan itu di masa depan elemen subsidinya kita pindah. Itu saya pelajari di seluruh dunia. Saya mempelajari China, Turki, mempelajari Singapura, India, dan negara-negara besar lainnya tentang bagaimana mereka mengelola social housing. Intinya itu adalah kita mesti mengkonversi subsidinya pindah dari subsidi kredit, subsidi cicilan, kepada subsidi pertanahan. Kalau bisa tanahnya yang digratiskan. Kenapa? Karena di perkotaan itu tanah yang mahal. Harusnya negara hadir untuk mengelola pertanahan. Kita ada kekeliruan di masa-masa yang lalu, tanah dikuasai oleh swasta. Bahkan segelintir orang menguasai begitu besar tanah. Itu menciptakan ketidakadilan pada harga tanah, sehingga di atas harga tanah yang mahal itulah terbangun rumah yang tidak layak bagi rakyat banyak. Itu sebabnya kendali negara atas tanah mulai harus hadir. Tapi saat ini mungkin tidak itu dilakukan? Bapak Presiden sudah mengatakan, saya akan memakai pasal 33 kata Bapak Presiden, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara. Harusnya tanah di perkotaan, karena inti dari kota adalah manusia, dan karena itulah inti dari kota adalah perumahan, maka seharusnya rumah itu tanahnya harus dikendalikan oleh negara supaya harganya jangan meroket, karena harga tanah yang meroket. Kan tadi saya katakan di Jakarta ini ada tempat yang harga tanahnya 300 juta per meter square. Waduh, bagaimana cara kita? Sementara harga rumah subsidi 150 juta. Tapi harga tanahnya sudah 300 juta per meter. Nah itu yang saya kira hal-hal yang menurut saya di masa yang akan datang kita harus rubah kebijakannya supaya rumah menjadi layak bagi semua orang, termasuk di jantung-jantung perkotaan kita. Menarik, kalau begitu langsung saja kita masuk ke salah satu juga proyek besar dari kementerian Anda, yaitu merupakan hunian vertikal. Sudah ada MOU nampaknya dengan Qatar dengan 1 juta rumah, bagaimana Bang perkembangan saat ini? Kita ingat bahwa saya kebetulan diajak oleh Pak Prabowo ke beberapa negara termasuk di Timur Tengah. Lalu di Timur Tengah kami bicara dengan pemerintahan UAE, kami bicara dengan pemerintahan Qatar, dan di Qatar itu ada 2 jalur, pemerintahan resmi dan jalur keluarga kerajaan. Dua-duanya mereka minat untuk membantu pemerintah dengan program 3 juta rumah. Sekali lagi saya katakan tadi, kalimat Bapak Presiden 3 juta rumah itu magic rupanya, membangunkan banyak orang. Saya kaget karena saya pergi ke Turki, tiba-tiba sehari ada ngantri 8 pengusaha. Total saya ketemu dalam 3 hari 24 pengusaha.
begitu banyak orang ingin berminat dan tentu ini tidak bisa kita tolak karena akibat dari kalimat Bapak Presiden itu rupanya menggaung di mana-mana. Nah, di Qatar itu diantara yang paling cepat, mereka kemudian bereaksi cepat mendatangi kami dan melakukan MOU, dilakukan di depan Bapak Presiden, dan sekarang mereka intinya begini, mereka bilang, tunjukkan kepada kami di mana tanahnya, di situ kami akan bangun. Kira-kira itulah yang sekarang kami sudah menggandeng Danantara dan BUMN ya, untuk sebagai penyedia tanah, karena memang tanah BUMN diantara tanah yang paling mudah dikelola, karena itu bukan milik negara, tapi milik korporasi. Oke. Nah itu yang sekarang sedang terjadi. Ternyata respon dunia luar biasa dengan proyek 3 juta rumah kata sakti dari Presiden Prabowo itu. Tapi kita dengar juga Bang, ada juga yang bilang begitu ya, Menteri Anda juga salah satu juga menyampaikan, tidak akan ada hutang untuk pembangunan perumahan. Nah, kami mohon pencerahan Bang Fahri sesaat lagi untuk Anda di One on One. Oke, kita lanjutkan diskusi kami bersama dengan Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menarik kalau tadi Anda sampaikan sudah keliling ke berbagai negara, begitu ternyata responnya luar biasa terkait dengan proyek besar dari Presiden Prabowo ini, 3 juta rumah setahun. Tapi Bang, kami bacakan ya, ini ada juga berita di media online sampaikan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Marwarar Sirait menyampaikan Kementerian PKP tidak akan menarik pinjaman luar negeri pada tahun ini. Hal itu telah disampaikan langsung kepada Prabowo. Jadi begini, pertama-tama kita jangan salah paham dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo itu sekarang sudah menjadi tokoh internasional. Dalam waktu yang sangat singkat, beliau diundang oleh semua negara besar di seluruh dunia, dan saya termasuk yang mendapatkan kesempatan pertama bertemu dengan China, dan karena China adalah negara pertama yang beliau kunjungi dan saya mendampingi. Dan sekarang beliau sudah menjadi tokoh dunia, mendapatkan kesempatan untuk berpidato di forumnya Rusia, Federasi Rusia, kemudian berpidato di World Leadership Forum di Dubai, kemudian berbicara dalam banyak sekali event internasional. Dalam tempo 8 bulan lebih, tiba-tiba nama beliau sudah meroket menjadi bintang di dunia ini. Nggak kebayang kalau bukan Pak Prabowo, karena beliau memang datang dengan modal kepemimpinan yang luar biasa. Jadi dia tidak mungkin membuat Indonesia ini menjadi eksklusif, membuat Indonesia keluar dari pergaulan global. Justru beliau dengan confident mengajak kita untuk berbicara di forum dunia. Saya sendiri diundang oleh World Bank, diundang oleh JICA, diundang oleh OECD di Prancis dan di Tokyo. Setelah itu ketemu dengan Asian Development Bank. Saya ke Aljazair ketemu dengan Presiden Islamic Development Bank. Memaparkan juga kan di sana kan proposal. Saya memaparkan semua proposal dan antusiasmenya luar biasa. Jadi kita nggak mungkin nutup diri dari dunia. Dan kalau kita sebut lembaga multilateral development bank, sebenarnya itu adalah bank yang kita termasuk pendirinya dan kita memiliki. Bahkan waktu saya di Aljazair, saya bertemu dengan Presiden Islamic Development Bank, karena kita ini adalah pemegang saham nomor 3 sekarang ini, nomor 1 Saudi, nomor 2 Libya, nomor 3 kita. Tapi karena Libya ada masalah politik dalam negeri, kita ditawarkan untuk menjadi pemegang saham nomor 2 di sana. Jadi kalau mereka memberikan pinjaman yang murah, memang itu adalah bank kita sendiri. Karena bunganya kita minim? Sangat minim, karena rata-rata bisa lebih dari setengah dari uang atau bunga bank yang ada di dalam negeri. Jadi ini sebenarnya bukan bank komersial, tapi ini adalah multi development bank yang di dalamnya itu ada unsur transfer teknologi, asistensi dan sebagainya. Dan prosedurnya begini. Dan itu sudah menjadi komponen dalam belanja biaya kita, belanja APBN kita, dan juga komponen yang ditetapkan dalam RPJM kita setiap tahun gitu. Jadi nanti Bappenas itu di awal-awal tahun biasanya dia mengundang, ya, dan Bappenas yang menceritakan kepada kita, tentu pejabat-pejabat eselon di bawah, bahwa silakan susun program karena kita termasuk negara yang menggunakan multi development bank secara rutin setiap tahun. Lalu staf kita di bawah menyusun, dipanggil lagi untuk sinkronisasi, pembicaraan teknis,
dan sebagainya. Ini dilaporkan terus termasuk kepada saya karena saya termasuk yang membuka lobby-lobby dengan mereka dari awal begitu ya. Dan setelah kemudian itu disusun, sebenarnya tinggal kita ajukan. Kita tidak punya hak negosiasi bunga, term and condition, kita tidak ikut karena itu adalah haknya dari Kementerian Keuangan nantinya gitu. Jadi saya kira tidak ada lah istilah kita menolak dan sebagainya karena pada dasarnya ini adalah kita. Berbeda dengan kalau misalnya orang minjem IMF, itu kan kalau negara itu punya gangguan di neracanya. Lalu kemudian pinjaman-pinjaman dari lembaga swasta atau antar negara yang kadang-kadang memang ada unsur politiknya, ada misalnya mereka bawa barang dari negaranya dan sebagainya. Kalau Multi Development Bank, World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank itu tidak ada. Itu mereka dia, murni memberikan pinjaman yang murah dan itu kita sendiri karena kita juga adalah anggota bahkan pemegang saham dari bank-bank itu. Oke, karena kami jujur kami sebagai rakyat gitu ya, orang awam ini kami bingung melihat apa yang kemudian disajikan di media begitu ya, pimpinan lembaga Anda kemudian menyampaikan bahwa menolak hutang luar negeri, bagaimana kemudian kelanjutan dari proyek 3 juta rumah ini menjadi harapan bagi banyak pihak. Jadi sebenarnya apa yang akan diambil kebijakan oleh lembaga Anda? Saya dikontak oleh semua pimpinan-pimpinan dari Multi Development Bank itu, saya bilang itu hanya salah paham, saya bilang gitu. Saya kira ini kan domainnya bukan di kita aja, tapi ada di Kementerian Keuangan khususnya karena kebijakan pinjaman luar negeri itu ada di Kementerian Keuangan dan pintunya ada di Bappenas. Kita hanya pengguna saja saya kira. Oke, menarik. Dan langsung saja Bang ke poin penting yang dinanti juga. Jadi sampai di mana sebenarnya target proyek besar ya dari lembaga Anda? Uangnya ada, saya dipanggil oleh Kementerian Keuangan dan diceritakan ini uangnya ada, silakan dipakai. Sekarang tinggal kesiapan kita untuk menyusun kerangka teknis penyelenggaraannya. Dan uang besar itu ada Bang? Oh iya, sudah ada, itu uang APBN-nya sudah ada. Jadi ada beberapa program Pak Prabowo itu yang uangnya sudah ready, makan bergizi uangnya ready, rumah ini termasuk yang ready, sekolah sudah ready juga semuanya. Jadi sekarang tinggal adalah pekerjaan teknis dari seluruh kementerian dan kelembagaan, menyiapkan pipa supaya uang itu betul-betul menyalir sampai kepada rakyat secara baik. Itulah tugas kita dan kita sedang kerjakan itu sekarang. Oke, menarik juga karena banyak juga yang kemudian ingin mengetahui betul-betul efeknya kepada setiap warga negara, termasuk bagaimana kemudian kerjasama lembaga Anda, kementerian yang Anda pimpin bersama dengan sejumlah bank-bank nasional maupun juga bank-bank daerah terkait dengan kredit memang ini. Kalau bicara efeknya itu program perumahan ini termasuk yang efeknya paling masif kepada rakyat. Tidak saja karena ada biaya-biaya yang langsung nanti kenanya kepada rakyat. Misalnya dari 20 juta itu 2,5 juta langsung masuk ke rekening dari penerima bantuan. Dan itu akan menyebabkan mereka ada kegiatan di situ, rekrutmen tenaga kerja, melibatkan keluarga dan sebagainya dalam proses renovasi perumahannya itu. Ada 17,5 yang akan menjadi belanja bahan bangunan yang dulu ditransfer langsung kepada toko bangunan. Sekarang kita berusaha mengajak Koperasi Merah Putih dan UKM karena jangan lupa Bapak Presiden kita membentuk ada banyak sekali kementerian untuk mengaktifkan ekonomi pedesaan. Kementerian Desa sendiri, Kementerian Koperasi sekarang dipisah, Kementerian UKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, selain Kementerian Sosial dan sebagainya. Ini semua adalah champion-champion di daerah yang akan menggerakkan perekonomian rakyat sehingga rakyat kita itu tumbuhnya itu terpantau. Kan ada istilah desil itu, kategorisasi dari rakyat. Desil paling bawah itu orang yang pendapatannya per bulan itu sekitar 400 sampai 600 ribu per bulan ya. Itu artinya kan kira-kira sehari cuman berapa itu. Kemudian ini mesti dinaikkan kelasnya, naik terus sampai mereka keluar dari garis kemiskinan sehingga tumbuhnya rakyat kita itu betul-betul terencana dan ada dalam desain kita. Saya kira itu bisa kita lakukan dan Pak Prabowo menyiapkan begitu banyak infrastruktur kerakyatan untuk kebangkitan dari rakyat Indonesia. Termasuk juga bank-bank daerah, keterlibatannya terkait dengan pembiayaan. Makanya nanti ini transfernya kan melalui bank semuanya. Dan karena itulah sebenarnya kita ingin bank-bank pemerintah itu menjadi lebih mengenal rakyatnya daripada mengenal pengusaha-pengusaha besar begitu. Jadi mereka harus turun kembali menjadi bank rakyat.
Makanya kayak misalnya BTN sekarang kita mau dorong BTN itu menjadi bank perumahan rakyat yang justru lebih mengenal pembangunan perumahan rakyat daripada pembangunan rumah-rumah mewah dan premium dan sebagainya. Tapi bukan harus dikotomis. Kalau kita memang pisah-pisah, tetapi rakyat harus dikenal terlebih dahulu. Karena mandat dari pendirian bank-bank himbara dari awal adalah untuk mengurusi rakyat. Kira-kira begitu dari awal. Termasuk juga apakah kemudian kementerian Anda mengurusi secara langsung, mengawasi para pengembang, para developer ini terkait dengan kualitas bangunan. Ini yang juga kemudian jangan sampai lengah, Bang Fahri. Kita sudah punya sistemnya sebenarnya, dan saya sendiri mendiskusikan secara intensif dengan teman-teman. Di masa depan kita harus memakai digital teknologi dan artificial intelligence untuk memantau progres daripada pembangunan rumah. Saya sering mengatakan ke teman-teman, kalau manusia kita ini punya KTP, kenapa rumah tidak punya KTP? Kenapa rumah tidak boleh dicek kesehatannya? Kenapa rumah tidak boleh diidentifikasi secara intensif? Karena itu cara kita melacak apakah rakyat kita hidup di tempat yang sehat atau tidak. Tapi ini bukan jumlah yang sedikit loh, Bang. Oh iya, makanya kita perlu artificial intelligence. Kan sekarang ini kan kalau kita lihat negara yang sukses membangun social housing itu kan bukan kita negara terbesar. China penduduknya bisa 5 kali penduduk Indonesia dan mereka social housingnya sukses. Ada negara seperti India yang mungkin tidak sesukses kita karena per kapita income-nya juga di bawah kita. Tapi penduduk Indonesia bukan penduduk terbesar, kita penduduk negara keempat terbesar di dunia. Karena itu ada challenge-nya memang, karena jumlahnya juga besar, kita harus menggunakan teknologi. Makanya waktu kita mendiskusikan dengan Multi Development Bank, kita memerlukan mereka diantaranya karena mereka bisa support ya dukungan kepada teknologi, best practice di seluruh dunia tempat bank-bank ini ada, diberikan kepada kita supaya kita bisa mentransformasi cara kita untuk memantau perkembangan perumahan masyarakat Indonesia. Oke, artinya sebenarnya Anda bersama dengan Pak Menteri dan juga lembaga Anda betul-betul fokus tidak hanya kemudian merancang bagaimana keuangan subsidinya saja, tapi juga kualitas dari bangunan itu. Sekali lagi Bang, jadi kualitas bangunan rumah subsidi, rincian pasti yang bisa jadi pegangan sebagai warga negara. Jadi waktu rumah itu diperiksa layak atau tidak kan dia dimasuki dulu, ditanya beberapa komponen di dalamnya. Pertama, bagaimana dengan ukurannya? Kalau ukurannya kurang dari 7,2 di Indonesia ya, 7,2 per meter persegi, itu langsung ditandakan bahwa ini rumah tidak layak. Dan nggak usah diteruskan ke yang lain, karena yang lainnya itu juga akan dianggap tidak layak kalau satu saja dari 5 faktor paling tidak itu tidak layak. Faktor kedua. Yang kedua itu air. Kalau airnya tidak bersih itu tidak layak. Ketiga sanitasinya. Kalau sanitasinya tidak baik itu tidak layak. Keempat yang disebut dengan aladin. Alas, alas, lantai dan dinding. Atap, lantai dan dinding. Itu kalau tidak bagus disebutnya tidak layak. Banyak yang asal-asalan tuh Bang, para pengembang tuh Bang. Oh itu dia, makanya di masa yang akan datang saya lagi berdiskusi dengan beberapa teman ini, nanti setiap rumah itu harus melaporkan 7 foto rutin misalnya. Kita sudah mulai juga di beberapa tempat sebenarnya untuk mengetahui sebenarnya kualitas perumahan itu di mana dan mana yang memerlukan renovasi dan dukungan subsidi, renovasi dan sebagainya. Kira-kira begitu. Yang kelima terakhir tadi Bang, kurang satu Bang. Kalau tidak salah pencahayaan. Gitu. Pencahayaan juga merupakan bagian dari kelayakan dari rumah itu. Jika kemudian itu ada dari 5 hal ini ada yang ditemukan tidak sesuai, siap pula ya lembaga ini kemudian menyentil para pengembang nakal itu. Ya kalau gini pengembang tuh gini, pada dasarnya itu ada transaksi keperdataan. Ya, kita harus mengeduket rakyat kita bahwa kalau mereka mau beli rumah, rumahnya juga harus layak dan mereka harus ada keberanian untuk melaporkan kalau dia tidak layak, ya ditolak saja. Karena itu transaksi kan gitu. Jangan setelah bertransaksi baru kemudian terjadi keluhan, sebab pada dasarnya prinsip-prinsip keperdataan berlaku. Karena di situ ada transaksi. Saya mau beli rumah, maka saya harus memastikan bahwa rumah itu rumah baik. Artinya warga negara juga harus pintar melihat hal ini ya. Pintar, kita lanjutkan kembali diskusi kami, tetap bersama kami di One on One. Kembali lagi di One on One, masih bersama saya Maria Segaf dan juga Bang Fahri Hamzah. Tadi kita pada saat off air gitu ya, kita sempat bahas ya Bang. Jadi sebenarnya nasib-nasib orang-orang yang kemudian kaum menengah ini seperti apa? Karena masih banyak juga tadi beberapa rekan-rekan kita juga yang masih belum punya rumah juga Bang sampai sekarang. Jadi syarat untuk mendapatkan rumah subsidi ini sebenarnya seperti apa? Pak Wapen? Memang kita punya problem data, makanya kami kemarin rapat agak intensif dan agak mendalam dengan BPS untuk memastikan sebenarnya angka backlog itu
ada berapa dan di mana saja mereka yang dalam antrian 15 juta orang yang lagi ngantri pengen punya rumah ini gitu. Dan 6 juta diantaranya itu dia sudah tinggal di rumah yang tidak layak dan dia tidak punya rumah lagi. Ini dugaan kami yang disebut dengan miskin kota itu yang kemudian menyebabkan munculnya kawasan-kawasan polusi, ya, kawasan kumuh dan sebagainya, tinggal di bawah jalan tol, di bawah kolong jembatan, dan secara informal di mana-mana tinggalnya itu yang susah ditertibkan gitu. Nah karena itulah sebenarnya digitalisasi data itu menyebabkan nanti di ujung pemerintah harus menyiapkan semacam bulog bagi perumahan. Jadi kalau kita sekarang kan sudah tidak punya masalah pangan kan, kita sudah swasembada pangan, kita sudah swasembada pakaian ya sandang, tapi kita belum swasembada papan. Swasembada papan ini memerlukan satu badan untuk mengontrol, bukan mengontrol, untuk memproduksi sebanyak-banyaknya perumahan sosial. Kelebihan tidak ada masalah daripada kekurangan seperti sekarang. Sama dengan kalau dalam kasus beras, Menteri Pertanian mengatakan kami kelebihan suplai sekarang jadi kita aman, ada 4 juta ton beras tahun ini. Dan itu harusnya terjadi juga pada perumahan. Oversupply tidak ada masalah. Lahan susah. Nah itulah yang kita sedang lakukan supaya di perkotaan itu semuanya kita bangun secara vertikal. Tidak memerlukan tanah yang banyak karena tanah di perkotaan itu mahal, maka kita bangun vertikal. Bangun aja dulu, nanti ada lembaga off-taker karena orang ngantri kan banyak. Ini yang saat ini sedang digarap oleh ya ini yang kita garap sekarang karena perumahan sosial itu sebenarnya nggak memerlukan iklan. Iklannya itu paling kultur. Jadi kita ngajarin orang Indonesia, sekarang kita mulai tinggal ya di rumah vertikal. Pada dasarnya dulu juga orang tuh tinggal di vertikal. Kan kalau di kultur orang Sulawesi dan sebagainya itu kan kalau rumah panggung itu kan sebenarnya lantai 2 tinggalnya gitu. Tapi mesti dikampanyekan karena ada banyak sektor informal kita, dia tinggal landed begitu buka jendela langsung jualan kopi. Nah ini mesti mulai diatur karena kan pindah ke vertikal, nanti lantai bawahnya dibikin kosong sehingga ruangan sosialnya itu ada di bawahnya. Nah, kampanye itu yang diperlukan sehingga 15 juta pengantri ini nanti mengakses rumah vertikal itu setara digital aja karena pasokannya ada. Jadi dia tinggal masuk ke website daripada bulog perumahan itu tinggal daftar. Saya belum punya rumah, saya pingin rumah di daerah ini, kemampuan saya sekian, nanti didata dan disalurkan. Saya belajar di banyak negara, kalau kita lihat di Turki itu, orang beli rumah nggak perlu ketemu orang sekarang. Dia cuma masukin datanya, dia eligible untuk menjadi bagian dari penerima social housing. Begitu dia layak, dimasukin dan langsung dapat antrian. Kita akan mengarah ke sana? Harus begitu. Karena rumah adalah hak asasi manusia. Dan siapa yang berhak mendapatkan rumah subsidi itu? Ada kriterianya. Di Kementerian Sosial kita punya kriterianya, di Kementerian Energi juga penerima-penerima subsidi itu nanti dimasukkan dalam DTSN. Presiden sudah mengeluarkan Impres nomor 4 tahun 2025 yang meminta kita untuk menyatukan data supaya data masyarakat kita yang memerlukan tidak saja perumahan tapi subsidi-subsidi lainnya, pendidikan, kesehatan dan sebagainya ada dalam satu antrian sehingga mereka mudah mengakses semua fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Di semua sektor yang kita siapkan. Ya, dari banyaknya isu yang beredar soal perubahan rakyat yang saat ini sudah digarap oleh lembaga Anda, apa sih Bang yang menjadi kendala saat ini ditemukan di lapangan? Saya sering mengkritik, dulu kan saya sering bilang, saya ini kerja lama di Senayan, 20 tahun di Senayan, 15 tahun kerjanya di ngeritik orang aja terus. Jadi suka ngeritik ya, jadi sampai sekarang saya masih ada kritiknya. Kritiknya adalah kita nggak punya kebijakan yang solid di sektor perumahan ini, selalu berubah-ubah. Padahal sebenarnya best practice perumahan di seluruh dunia itu dimulainya diantaranya dari Indonesia. Tahun 52 di Yogyakarta itu ada namanya Kongres Perumahan yang dibuka oleh Bung Hatta. Ada konsep di sana dilahirkan namanya Yayasan Kas Pembangunan. Itu yang mendesain konsep itu adalah Pak Margono Joyo Hadikusumo dan Pak Mitro Joyo Hadikusumo. Jadi dua begawan ekonomi dan ekonom besar bangsa Indonesia ini, inilah yang mendesain kebijakan perumahan yang komprehensif. Mulai dari pembiayaannya, metode kepemilikannya dan sebagainya. Ini yang kemudian dicontoh oleh beberapa negara lain. Cuman karena kita ada peristiwa politik tahun 65, berubah lagi lah keputusan-keputusan. Akhirnya sampai sekarang kita nggak solid. Nah kita harus punya regulasi tentang perumahan yang solid.
mulai dari supply side-nya, bagaimana menyiapkan tanah yang murah, bagaimana menyiapkan perizinan yang gampang, bagaimana pembiayaan yang mudah dan seterusnya. Ini harus ada, dan bagaimana ada lembaga off-taker-nya. Karena semua yang diproduksi itu harus diambil. Kenapa nelayan dan petani kita misalnya, terutama petani, kenapa dia tenang nanam nanam padi di sawah? Karena waktu dia tanam padi ada yang ngambil, ada off-take-nya, ada bulognya. Pengembang-pengembang kita itu nggak usah, kalau rumah sosial ya, nggak usah bebankan harus menjual. Karena ada 15 juta antrian, ngapain mesti menjual? Sudah ada pasarnya? Sudah ada pasarnya, karena itulah harus ada off-taker. Off-taker inilah nanti yang menyiapkan antrian-antrian itu untuk masuk, siapa yang dapat bagian. Standar dan kriterianya kita solidkan dengan BPS dalam DTSEN dan sebagainya, sehingga ini akan menjadi rutin. Nah, di demand side-nya nanti metode pembiayaannya kita tambah. Kalau mau ada subsidi pada cicilan, bagaimana microfinance dan sebagainya, itu yang kita atur di sisi demand-nya. Saya kira keseimbangan ini yang diperlukan dengan regulasi yang solid dan kelembagaan yang solid, maka masalah perumahan kita bisa selesaikan sebenarnya. Bisa selesaikan ya Bang. Satu kalimat Bang yang kemudian Anda bisa sampaikan kepada rakyat Indonesia yang saat ini menanti hunian. Percayalah bahwa kita bersyukur punya presiden yang hadir, ya. Harusnya Bapak Prabowo itu jadi presiden 25 tahun yang lalu. Tapi Tuhan berkehendak bahwa beliau jadi presidennya sekarang dengan kapasitas keilmuan, pengalaman, ya posisi secara global luar biasa. Indonesia sekarang dipimpin oleh pemimpin dunia. Jadi insya Allah masalah-masalah ini sebenarnya gampang kita selesaikan, dan memang kita perlu bekerja secara disiplin dalam tahapan yang betul-betul teratur, semuanya bisa kita selesaikan. Sabar dan nanti saja begitu ya Bang ya. Kita percayakan kepada kementerian Anda, semoga amanah juga mengemban berbagai tugas besar tersebut. Kita sudah mohon doa. Mohon doa, kita doakan bersama dan juga mohon amanahnya juga ya Pak Wamen. Terima kasih sudah belak-belakan bersama dengan One on One TV One. Pemirsa, terima kasih banyak Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah telah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak. Salam sehat. Kami akhiri One on One hari ini pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Maria Segaf pamit. Kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.